Sebuah minibus rusak berat setelah menabrak truk box di kilometer 103/400 tol Trans Sumatera. Ya, minibus ini ditumpangi oleh Wakapolres Lampung Utara serta ajudan. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Kendaraan minibus rusak berat setelah menabrak truk box di kilometer 103/400 tol Trans Sumatera. Kendaraan minibus yang ditumpangi Wakapolres Lampung Utara dan ajudannya ini tidak dapat menghindar dan menabrak truk box yang pindah jalur cepat tanpa menyalakan lampu sen. Keduanya kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, pemirsa, seorang pengendara motor tewas di jalur Poros Pantura ketika hendak mendahului truk tronton. Korban meninggal di tempat dengan kondisi mengenaskan. Seorang pedagang sayur yang mengendarai motor tewas akibat terlindas truk tronton di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur pada Kamis malam. Korban bernama Andik Haryanto, warga Kecamatan Pucuk Lamongan, diduga hendak mendahului sebuah truk tronton. Namun korban terjatuh karena setir motor membentur bagian truk tronton. Korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Arus lalu lintas sempat macet saat proses evakuasi. Timur itu ada truk tronton yang sedang berjalan di lajur kiri. Bersamaan itu ada sepeda motor yang mendahului dari lajur kanan. Tiba-tiba terjadi serempetan, sepeda motor itu jatuh ke kiri di roda kanan truk tronton tersebut hingga korban tersebut terlindas. Seperti itu. Diduga rem motor tidak berfungsi, seorang pelajar tewas terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban dan sepeda motornya berlangsung dramatis. Seperti inilah proses evakuasi korban kecelakaan tunggal yang terjun ke sungai di Bongga Karadeng, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat medan yang sulit, petugas dan warga bahu-membahu menarik korban bersama sepeda motornya menggunakan tali dan kain sarung. Korban yang masih berusia 15 tahun ini mengalami kecelakaan tunggal di Poros Bongga Karadeng Rano akibat rem motor yang dikendarainya blong. Dan babinsa setempat dan masyarakat setempat mengevakuasi korban dari sungai naik ke jalan dengan menggunakan tali, Pak. Usai dievakuasi, motor milik korban diamankan oleh petugas untuk diselidiki. Sementara jenazah korban disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dua pemuda di Klaten, Jawa Tengah yang viral setelah aksi naik sepeda motor sambil telanjang akhirnya berhasil ditangkap petugas Polres Klaten. Mereka mengaku melakukan aksi ini karena iseng setelah kalah taruhan judi bola. Yoga Rosiawan, 19 tahun dan rekannya Ilham Dago Saputra, 22 tahun, hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas Polres Klaten. Akibat video mereka naik sepeda motor sambil telanjang, viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini ditangkap polisi karena dianggap melanggar kesusilaan, serta mengunggah konten porno dalam informasi elektronik. Tersangka nekat melakukan aksi tersebut karena iseng setelah kalah taruhan bermain judi bola. Keduanya dijerat undang-undang terkait pornografi dengan ancaman 6 tahun penjara. Di mana modus operandinya mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuka pakaian ataupun telanjang. Dan motifnya sendiri hasil dari pemeriksaan karena pelaku kalah taruhan main bola final Liga Champions. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti sejumlah pakaian yang dipakai pelaku, sepeda motor, telepon genggam, dan rekaman video aksi mereka.
Sebelumnya, rekaman video seorang pemuda yang membuka pakaian hingga telanjang bulat saat dibonceng rekannya viral di media sosial. Aksi nekat ini terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, viralnya konten pornografi yang dibuat 4 orang warga negara asing di sebuah villa di kawasan Canggu, Badung, Bali langsung ditindaklanjuti Kanwil Kumham Bali. Petugas terus memburu pelaku yang diperkirakan masih ada di Bali. Tim imigrasi dan Polda Bali masih memburu WNA pelaku pembuat video porno yang sempat viral di media sosial. Petugas telah mendatangi villa yang dijadikan lokasi syuting video porno pelaku di kawasan Canggu, Badung, Bali. Namun para pelaku sudah kabur dari villa tersebut. Meski belum berhasil menangkap pelaku, pihak imigrasi optimis bisa menangkap para pelaku yang diperkirakan masih berada di Bali. Nah, sampai saat ini, data lengkapnya, apakah nama tersebut nama asli atau enggak, kita belum temukan. Di data kita sudah kita cari nama tersebut, sepertinya itu nama samaran. Biasanya dalam beberapa hari sudah tertangkap. Ini pemerannya masih berada di Bali, Pak ya? Diperkirakan masih di Bali. Sementara itu, aparat dari Polres Badung mengaku telah mengantongi sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarluaskan konten porno tersebut. Dan informasi bahwa betul memang di dalam video itu ada 4 orang yang diduga warga negara asing dengan 1 orang yang diduga warga negara Indonesia. Tapi ini juga kita masih berkoordinasi dengan imigrasi untuk penyelidikannya, dan memang sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan identitas. Tapi kami sudah mendapatkan akun-akun yang digunakan dalam mengupload video. Cuma ya kita masih proses apakah akun itu sebagai pelakunya atau memang dia hanya yang menyebarluaskan, ya. Konten pornografi yang dibuat warga asing di sebuah villa di kawasan Canggu ini membuat geger warga Bali. Dalam video tersebut, 3 orang pria dan 1 wanita WNA serta seorang wanita WNI melakukan aksi asusila dan diunggah pelaku ke media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 dari 8 pemerkosa seorang anak di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. Kasus ini terungkap saat korban bercerita kepada sang ayah. Tujuh dari 8 pemerkosa siswi SMP di Bombana, Sulawesi Tenggara digiring ke dalam sel penjara. Peristiwa ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada sang ayah. Kejadian bermula saat korban diajak ke pantai oleh 2 pelaku pada tanggal 27 Mei lalu. Kedua pelaku kemudian memperkosa korban dan diikuti oleh 6 pelaku lainnya. Keesokan harinya, pelaku menurunkan korban di sekitar rumahnya. Telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku 8 orang. Korban berinisial R. Kemudian pelakunya berhasil kami amankan sebanyak 7 orang, jadi 1 orang masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya, seluruh pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 saksi telah diperiksa terkait kekerasan seksual, fisik hingga verbal yang dialami puluhan siswa di salah satu sekolah di Malang, Jawa Timur. Para korban akan divisum sebagai alat bukti tambahan. Kasus kekerasan seksual di salah satu sekolah menengah atas di Malang, Jawa Timur terus dikembangkan. Polisi telah memeriksa 4 saksi tambahan sehingga totalnya sudah 11 saksi. Selain itu, pihaknya juga membuka posko pengaduan untuk mencari kemungkinan adanya korban lainnya. Jadi sudah kami lakukan pemeriksaan, semuanya ada 11. Kemudian selain kami membentuk nomor hotline yang sudah kami sebar, kami juga membentuk posko di Polres Malang
yang nantinya kami bekerja sama dengan KPAI untuk menelusuri adanya dugaan korban-korban yang lain. Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya melaporkan lebih dari 40 siswa jadi korban kekerasan seksual, fisik dan verbal yang dilakukan oleh pemilik sekolah. Yang pertama memang sebagai pelengkap untuk kasus yang kemarin bahwa masih banyak dimintai, jadi ada 2 yang dikemukakan, yaitu antara satu tentang kegiatan pelecehan dan pencabulan yang dilakukan, yang kedua adalah tentang tindakan kekerasan. KPAI menemukan kekerasan terjadi sejak 2009 hingga ditemukan kasus pada 2020 lalu. Bahkan alumni sekolah juga jadi korban kekerasan pendiri sekolah. Kini seluruh korban akan divisum sebagai alat bukti tambahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang guru di Pondok Pesantren Tulang Bawang Barat mencabuli santrinya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku yang baru menikah 2 bulan ini berdalih hubungan dengan siswinya dilakukan atas dasar suka sama suka. Guru pondok pesantren yang baru menikah 2 bulan ini pasrah saat digelandang petugas kepolisian karena berkali-kali mencabuli muridnya sejak tahun 2019. Pelaku mencabuli muridnya yang masih berusia 15 tahun dengan modus menjadikannya pacar. Pencabulan terjadi di sekitar pondok pesantren di Tulang Bawang Barat, Lampung, saat korban masih bersekolah di sana. Pelaku berdalih perbuatan cabulnya didasari atas dasar suka sama suka. Cabulin ya? Iya, Pak. Kamu kerjanya apa? Ngajar, Pak. Ngajar di pesantren? Pesantren, kamu jadi guru pesantren? Iya, Pak. Kamu nyabulin muridnya? Iya, Pak. Berapa kali? Berkali-kali, Pak. Awalnya saya suka kepada anak tersebut, kemudian anak tersebut juga menerima. Kemudian setelah itu yang tadi, Pak. Pencabulan yang telah berulang selama 3 tahun tersebut terungkap karena laporan korban. Dewan Guru bersama orang tua korban langsung melapor ke polisi. Tersangka ini didapatkan informasi oleh Dewan Guru. Dewan Guru itu melakukan sidang terhadap tersangka tersebut dan tersangka itu mengakui. Setelah itu Dewan Guru tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Dan Polres Tulang Bawang Barat langsung menindaklanjuti, tim TKP langsung menjemput yang bersangkutan. Dari keterangan korban sudah dicabuli sejak tahun 2019. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kosong di Malang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.